Kayak nggak ada kerjaan gitu loh para pengikutnya si Ruben Onsu ini. Kayak memang udah sasek memang otak kalian itu, udah gila memang otak kalian itu para pengikutnya si Ruben Onsu. Penuh dengan drama. Macam Ruben Onsu juga. Kami para Sargio terus mendukung kalian, terus mensupport kalian, terus mendoakan kalian. Nggak apa-apa, kalian live saja. Live aja sekalian. Kami kok yang selama ini juga yang membeli produk kalian. Gak usah dipikirkan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Itulah yang selalu kita harapkan bareng-bareng teman-teman ya. Termasuk orang-orang yang kita bahas setiap hari di channel ini, mudah-mudahan sehat ya. Karena kalau kalian sehat, setiap hari ada aja berita yang bisa kami kulik, ya kan? Iya. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih kontroversi yang menyeret Sarwenda, Ruben Onsu, dan Giorgio Antonio? Mereka lagi kembali memanas, kata netizen ya. Sekali lagi ya, kami setiap hari menyajikan reaksi tentang artis karena kami sedang dalam masa bosan mereaksi politik. Tapi jangan khawatir, nanti kami akan kembali reaksi politik lagi ya. Enak sama si Dewa Panci, si dokter mangkrak ya, yang tukang-tukang fitnah itu ya toh. Kali ini publik ramai memperdebatkan isu petisi boykot teman-teman ya. Polemik naskah 200 juta per bulan, hingga perebutan opini di media sosial yang memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Bang, kan udah tadi kontennya macam kayak gitu. Iya, banyak kali ya konten macam kayak gini. Jadi disajikan satu episode gitu kurang panjang, nggak cukup gitu ya. Jadi mohon dimaklumi lah. Bahkan perkembangan terbarunya, jumlah dukungan terhadap petisi terus menjadi sorotan, dan respon dari kubu pendukung maupun penentang semakin memanas. Waduh. Panas. Waduh, ini kayaknya penggorengan ini ya. Udah 100 derajat nih panasnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kata komentar buzzer. Buzzer itu hanya komen. Bangga kali membuat petisi untuk memboikot Sarwenda dari sosmed. Aduh, senang kali hati kalian ya. Suka-suka dosa sosmed. Kalau TV tadi iyalah mungkin, ya kan? Karena apa? Karena ada KPI, ya kan? Pengaturan untuk penyiaran. Lah kalau sosmed itu bebas loh, kecuali orang yang sudah diblokir gitu kan. Yang blokir itu bukan kalian, ya, dari aplikasinya. Emangnya aplikasi itu milik nenek moyang lo aja numpang. Aduh. Kalau produk diboikot silahkan, ya kan? Tuh boikot. Kayak Exi aja kan boikot masih bisa berdiri sampai sekarang. Lagi pula baru boikot di medsos saja, baru tanda tangan petisi, kalian udah kalang kabut nggak karu-karuan, panik seperti ini. Apalagi kalau boikot di televisi. Aduh, saya nggak tahu mental kalian apakah masih aman atau malah nanti kalian jadi terganggu. Gue 5 menit ketawa. Netizen Indonesia tuh bener-bener ya, lucunya tuh lucu banget, sumpah. Gue ngetawain. Wenda. Jangan gitu bang tertawanya ya. Untuk masalah nafkah 200 juta, menurut kalian tuh udah banyak guys. Tapi untuk Sarwenda artis itu uang segitu tuh ya kecil guys. Nah, tasnya itu kan aja harganya berapa, make upnya apa saya bilang, ujung-ujungnya dia bela Sarwenda. berapa, belum baju-bajunya, anak-anaknya, sekolahnya beda dengan sekolah anak-anak kita guys. Kalian itu punya logika nggak sih? Memang bisa kalian cancel dari media sosial? Emang ini milik mbahmu, milik opungmu, Kata-kata milik nenek moyangmu, enggak kan? Kalau ini milik nenek moyangmu, media sosial itu ya nggak apa-apa. Yang cerdas sedikit lah ya kan? Kok botol semua sih kalian ini? Kok kira selama ini Sarwenda sama Gio itu cuma melakukan seks gitu atau hubungan terlarang di rumah itu hanya untuk itu? Gila kali. Sementara si Ruben, kok kira bisa menafkahi, mungkin bisa untuk mengurus anak. Apa kok kira bisa seperti itu? Seorang ayah dengan 1 orang anak aja, kok lihat apa kata orang.
Anak-anak Ruben itu sampai sekarang itu anak yang baik, pinter-pinter di sekolahnya, ya, kesehatannya baik. Astaga, bener-bener deh, sedih banget kayak gini. Itu anak, kenapa? Kalaupun misalnya itu anak umur 12 tahun kelak, ya, pasti dia akan menentukan sikap siapa yang dipilihnya. Karena umur 12 tahun, anak umur 12 tahun dia bisa tahu siapa yang harus bersama dengan dia. Tapi nggak usah itu, kita lihat aja nanti. Apa iya Ruben yang seorang yang sibuk, yang selama ini tukang kawin 2 tahun aja udah 2 perempuan sama dia. Apa kok kira bisa menyenang? Kok bilang Ruben tukang kawin sih, Nek? Astaga, tadi Hotman Paris nenek fitnah, sekarang Ruben katanya udah 2 kali kawin. Astaga. Untuk yang kami kasihi, Sarwendah dan Giorgio Anthony Chandra, wow, saatnya kalian bangkit. Bangkitlah kalian. Kami para Sargio terus mendukung kalian, terus mensupport kalian, terus mendoakan kalian. Nggak apa-apa, kalian live saja, live aja sekalian. Kami kok yang selama ini juga yang membeli produk kalian. Nggak usah dipikirkan apa-apa kata komentar buzzer. Buzzer itu hanya komen, tapi mereka itu nggak pernah berpikir. Wow. Nggak pernah berpikir waras, nggak berpikir. Jadi, ayo, saatnya kalian bangkit, saatnya kalian bersinar. Wow. Percaya, kami selalu mensupport kalian dan terus berdoa untuk kalian, untuk Sarwendah dan Cio. Wow, mantap ya. Jadi Kak Sarwenda ya, Kak Sarwenda dan juga Papi Gio, kalau bisa kalian harus segera live. Keberadaan kalian, kehadiran kalian telah dinanti-nantikan atau telah ditunggu oleh para penggemar dan juga fans-fans kalian. Total boykot Sarwenda sudah sekian. Kenapa sih guys kalian mau mematikan rezeki orang lain? Biarkanlah Sarwenda itu menyelesaikan dengan mantan suaminya guys. Nggak usah jadi haters berlebihan. Karena nggak semuanya juga ibaratnya kayak aku nggak ngefans sama Sarwenda, tapi aku juga nggak mensupport ya untuk memboikot Sarwenda ya kan. Rata-rata fans Sarwenda di awal mereka bilang aku bukan fans Sarwenda, aku juga bukan fans Ruben, aku netral ya. Ujung-ujungnya mereka membela Sarwenda ya. Nggak percaya? Kalian tonton aja ini. Kasihan dia juga perempuan sama seperti kita guys. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan rumah tangganya dia sebenarnya dengan Ruben dulunya. Kita nggak tahu situasinya, kita nggak tahu apa penyebabnya sampai bercerai. Kita nggak tahu kenapa semuanya seperti itu. Untuk masalah nafkah 200 juta. Menurut kalian tuh udah banyak guys, tapi untuk Sarwenda artis itu uang segitu tuh ya kecil guys. Nah, pasnya itu kan aja harganya berapa, make upnya apa saya bilang, ujung-ujungnya dia bela Sarwenda. berapa, belum baju-bajunya, anak-anaknya, sekolahnya beda dengan sekolah-sekolah anak-anak kita guys. Anak kita mah cuman di SD, SMP negeri aja udah oke lah ya. Belum yang swasta juga ya nggak semahal yang seperti anak-anaknya artis itu juga guys. Dia kan artis, public figure, dia bukan seperti kita. Jadi 200 juta buat dia ya cincay aja, nggak terlalu banyak, kecil. Terus harus dikasih berapa? 2 miliar. 200 juta kalau dianggap kurang, terus mau dikasih berapa? 200 juta itu plus kartu kredit, plus tiket-tiket dan segala macam kalau misalnya kegiatan ekstra anak-anaknya, plus gaji pembantu, gaji sopir, gaji tukang taman, semuanya dibayarin oleh Ruben. Masih kurang? Karena mungkin kebutuhan hidup dia mencapai miliaran guys per sebulannya itu, ya kan? Bensin, tol, apa ini itu, makan di restoran, apa itu dibayarin semuanya. Ruben. Itu kan duit guys, bayar pembantu ini itu, supir. 200 juta nggak cukup guys, biarkan lah ya guys, nggak usah terlalu berlebihan menghujat Sarwenda, apalagi bilang aku kalau dapat duit 200 juta mah. Oke, teman-teman, saya potong dulu ya videonya ya. Mohon maaf mengganggu kenyamanan teman-teman menonton ya. Pada segmen pertama yang baru saja kita saksikan ya, 7 menit, udah 7 menit lebih lah. Ya.
ya menampilkan seorang pembuat konten ya. Pembuat konten itu apa namanya ya, konten kreator atau netizen lah gitu ya, yang membela Sarwenda dari ajakan boykot di media sosial. Ia menilai boykot tersebut tidak akan berpengaruh besar terhadap karir Sarwenda. Emang iya, ya dilihat aja gitu loh. Kalau memang tidak berpengaruh besarnya, ngapain kalian itu kebakaran jenggot kan gitu ya kan? Iya, kalau nggak berpengaruh ya udah biarin aja, anggap aja hiburan ya kan? Dan tadi juga yang bersangkutan berpendapat ya bahwa nafkah 200 juta per bulan yang diberikan Ruben Onsu itu belum tentu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup seorang artis Koclak ya. Yang diberi nafkah 200 juta per bulan itu anaknya seharusnya, bukan si Sarwendanya, kecuali masih dalam masa idah gitu ya kalau tidak salah ya. Jadi pihak laki-laki masih berkewajiban untuk memberikan nafkah secara material kepada mantan istrinya yang sudah bercerai. Tapi saya nggak tahu nih, ini sudah lebih dari masa idah apa belum ya? Kalau sudah melebihi 200 juta itu ya untuk kepentingan anak-anak mereka, bukan kepentingannya si Sarwenda gitu loh ya toh. Iya. Nih, termasuk biaya anak, rumah tangga hingga gaya hidup. Nah, kalau rumah tangga biaya anak 200 juta itu. Nah, kalau gaya hidup itu mah bukan urusannya Ruben seharusnya gitu loh, cari sendiri ya. Netizen mengajak publik agar tidak mudah menghakimi karena tidak mengetahui penyebab sebenarnya perceraian Ruben dan Sarwenda. Nah, urusan ini saya sependapat teman-teman ya, sepakat karena memang ya urusan pribadi ya kan. Kita mah cuma penonton ya, yang hanya bersorak-sorai di pinggir lapangan gitu. Memang nggak tahu, ya makanya jangan menuduh dan memfitnah. Kalau membicarakan oke lah ya. Netizen juga menyemangati Sarwenda dan Giorgio Antonio agar tetap melakukan siaran langsung dan mengabaikan komentar negatif. Karena menurutnya masih banyak pendukung yang akan membeli produk mereka. Ya terserah, mau jualan di pinggir jalan, di pasar loak, di pasar pramuka, nggak masalah. Mau laku atau tidak laku itu urusan pribadi. Cuma kalau misalnya Anda itu nyinyirin orang yang tidak suka kepada seseorang, itu juga nggak bener gitu loh. Berarti Anda juga ingin mengatur privasi orang lain. Suka dan tidak suka itu hak pribadi, termasuk Anda yang menyukai, mendukung Sarwenda dan Giorgio gitu loh. Jangan menyalahkan orang yang tidak mendukung atau tidak suka terhadap mereka. Itu sama-sama hak gitu ya, paham ya? Di sisi lain ya, ia mengkritik para haters yang dianggap terlalu berlebihan dalam menyerang kehidupan pribadi Sarwenda. Berlebihan gimana sih ya kan? Berlebihan itu kan kata subjektif ya. Jadi setiap orang itu ya nggak sama tolok ukurnya. Ya sulit kalau macam kayak gini mau dikomentarin ya toh. Udahlah, lanjut. Duit 200 juta plus rumah yang dicicil oleh Ruben. Si Wenda nggak bayar cicilan tersebut ya. Plus mobil, semua harta gono gini termasuk furniture dalam rumah tersebut, semuanya punya Ruben, dinikmati oleh Endah dan juga pacar barunya. Udah ibaratnya nyuapin suamiku sampai lambungnya, nggak cuman ke mulutnya gitu makanannya. Itu kan buat kita guys, kita yang orang biasa. Kalau dia kan bukan orang biasa, dia artis guys, gaya hidupnya pun beda guys. Artis yang lainnya juga sama guys, apalagi artis-artis kelasnya kayak Nagita Slavina. Aduh itu mah udah miliaran guys, sebulannya nggak cukup 200 juta. Kalian mah lucu tahu nggak sih, ngata-ngatain Sarwenda terus, nggak tahu diri ini udah dikasih 200 juta. Kalian tuh nggak tahu ya guys, aku aja dulu waktu masih berduit lah ya, nggak seperti sekarang ini. Sekarang masih sederhana ya guys. Waktu berduit aku tuh 50 juta aja nggak cukup guys buat sebulan guys, beneran nggak cukup. Pantasan dia menganggap 200 juta nggak cukup atau kurang. Ternyata dia pernah mendapatkan 50 juta ya, dan merasa nggak cukup. Ya akhirnya lu jadi miskin kan, karena dikasih 50 juta lu merasa nggak cukup. Ya kalau orang nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih, Tuhan ambillah, cabutlah rezekinya. Gak cukup sama sekali sebulan 50 juta. Ya karena aku sekarang udah jadi ibu rumah tangga, di rumah aja, nggak tinggal di apartemen, nggak butuh ini, nggak butuh itu, nggak naik kendaraan yang mewah-mewah. Ya aku sebulan 10 juta cukup guys. Coba dulu 10 juta ya mana cukup. Kan disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing guys. Kalau di kampung ada yang 1 juta cukup, ada yang 2 juta cukup. Ngeliat 200 juta, wow banyak banget.
langsung ngehujat, udah stop. Yang kayak gini-gini kasihan Sarwenda guys, dia juga perempuan sama seperti kita ya kan, dia butuh dukungan juga ya, walaupun mungkin kata-katanya dia pas lagi di live atau apa mungkin memang ya namanya manusia tidak mengontrol lah ya, mungkin marah sesaat tidak mengontrol, mungkin karena ada masalah lain juga ya guys ya, namanya Ya, kalian panik melihat petisi yang semakin naik, kata-kata bijak mulai keluar. Bangga kali membuat petisi untuk memboikot Sarwenda dari sosmed. Aduh, senang kali hati kalian ya. Suka-suka Jelas-jelas dong. sosmed. Kalau TV tadi iyalah mungkin, ya kan? Karena apa? Karena ada KPI, ya kan? Pengaturan untuk penyiaran. Lah kalau sosmed itu bebas loh, kecuali orang yang sudah diblokir gitu kan. Yang blokir juga bukan kalian, ya, dari aplikasinya. Emangnya aplikasi itu milik nenek moyang lo aja numpang. Aduh. Kalau produk diboikot silahkan, ya kan? Tuh boikot. KFC aja kalian boikot masih bisa berdiri sampai sekarang. Jangan samakan netizen yang memboikot Sarwenda saat ini itu sama dengan netizen-netizen yang lain yang memboikot produk-produk Israel. Jangan lu samain, ini beda jalurnya bos. Lagi pula baru boikot di medsos saja, baru tanda tangan petisi, kalian udah kalang kabut nggak karu-karuan panik seperti ini. Apalagi kalau boikot di televisi. Aduh, saya nggak tahu mental kalian apakah masih aman atau malah nanti kalian jadi terganggu. Boikot Sarwenda. Yap, petisi boikot Sarwenda tembus di angka 62.000 lebih tanda tangan dari netizen. Petisi ini gak main-main. Petisi ini muncul karena kemarahan publik terhadap si Sarwenda dan pacarnya yang ketika mereka melakukan sesi live streaming diduga melontarkan kata-kata kasar bernada sombong dan lebih merendahkan terhadap mantan suaminya Ruben Onsu. Gimana enggak? Seperti yang kita ketahui, para netizen juga jauh lebih paham, ya kan? Si Sarwenda ini dianggap sudah mendapatkan rumah mewah, kemudian mendapat nafkah sebesar 200 juta lebih per bulannya dari si Ruben Onsu. Akan tetapi sikap yang ditunjukkan itu bukan termasuk sikap bentuk terima kasih, tapi lebih ke tidak tahu diri, sombong, angkuh, hingga netizen emosi. Ditambah lagi sikap si Sarwenda bersama kekasihnya ketika melakukan sesi live juga tampak terlalu vulgar. Sebagai pasangan yang belum menikah, dianggapnya keseksian atau keromantisannya itu terlalu guys. Apalagi itu dilakukan di depan publik, bahkan di depan anak-anak mereka sendiri. Dan seperti yang kita tahu sendiri, si Ruben Onsu ini juga sempat memposting video yang diposting oleh si pacarnya Sarwenda ini. Karena apa? Karena video yang diposting itu menggunakan latar belakang rumah yang diberikan si Ruben Onsu kepada Sarwenda. Pantas saja ya netizen geram, karena buat netizen itu mereka termasuk orang yang tidak tahu terima kasih. Ibaratnya kamu masih hidup, masih numpang, ya tinggal di rumah orang yang ngasih rumah ke kamu, tapi kamu dengan sesombong itu mencibir, merendahkan orang yang ngasih rumah itu. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Inilah kerjanya para pengikutnya Ruben Onsu. Cancel Sarwenda dari sosial media. Emang bisa rupanya Sarwenda di cancel dari sosial media secara paksa atau secara Bisa sepihak? lah. Emang bisa. Mau secara paksa, mau secara gimana pun Sarwenda nggak bakalan bisa di cancel dari sosial media atau di boykot. Kayak mana caranya? Akun punya dia kok, yang punya akun dia sendiri kok. Kayak mana cara dia? Hah? Kalian itu punya otak lah. Boykot. Bapak kau lah yang diboykot. Andalan kata-kata mereka itu ya. Kata-kata pendukung dari Sarwenda ini kasar-kasar guys ya. Kalau bukan ya emang media sosial ini punya bapak lu, moyang lu ya, kakek lu. Kata-kata mereka emang rata-rata pendukung Sarwenda ini kata-katanya kasar ya, nggak beradab mereka. Ya sama seperti si Endalah ya yang ngatain Ruben Chong dan kata-kata kebun binatang lainnya yang dia keluarkan. Nah ini juga sama dengan pendukung-pendukungnya. Pada kasar mulutnya. Kalau dari televisi diboykot masih masuk akal. Karena mungkin bisa jadi kalian itu bisa
pergi menjumpai KPI. Ini dari sosial media, nggak di. Ya, teman-teman. Ini segmen kedua ya. Berisi sudut pandang yang saling bertolak belakang ya. Di awal pembicara netizen gitu membela Sarwenda dengan alasan kebutuhan hidup. Seorang artis memang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga nafkah 200 juta itu ya dianggap oleh mereka itu tidak berlebihan ya, palelopeang ya kan. Namun setelah itu ya muncul narasi netizen yang lain yang menjelaskan alasan munculnya petisi boykot terhadap Sarwenda gitu loh. Disebutkan pula adanya kemarahan publik yang dipicu oleh dugaan sikap sombong saat siaran langsung bersama Giorgio ya. Ucapan yang dianggap merendahkan Ruben Onsu serta kemesraan mereka yang dinilai tidak pantas dipertontonkan di hadapan publik. Nah, untuk urusan ini saya sependapat teman-teman ya. Dan sepertinya yang disampaikan oleh netizen terkait hal ini itu fakta ya. De facto and de jure, bukan opini, karena memang kita bisa melihat bareng-bareng lah ya bagaimana itu dua pasangan sejoli yang sedang dimapuk kecubung tersebut ya. Kemudian video juga menyinggung penggunaan rumah pemberian Ruben ya sebagai latar konten sehingga memancing kemarahan netizen ya. Menurut saya wajar aja lah karena itu rumah Ruben dibeli dengan keringat Ruben ya toh. Iya, dan pada akhirnya pembahasan beralih pada perdebatan apakah boikot media sosial benar-benar bisa dilakukan terhadap seorang public figure. Ya kalau sekedar dilakukan ya boleh-boleh saja ya kan. Tapi nanti efeknya itu berefek atau enggak ya itu urusan lain kan, seperti itu. Netizen mah hanya bisa membubuhkan tanda tangan gitu loh ya. Gimana? Lanjut? Masuk akal. Kayak nggak ada kerjaan gitu loh para pengikutnya Ruben Onsu ini. Kayak memang udah saset memang otak kalian itu, udah gila memang otak kalian itu para pengikutnya Ruben Onsu. Penuh dengan drama. Macam Ruben Onsu juga kalian itu. Lama-lama pendukungnya Ruben Onsu ini pada botol. Halo. Habis dari boykot sekarang mau di cancel dari media sosial. Emang bisa? Kalian itu punya logika nggak sih? Memang bisa kalian cancel dari media sosial? Emang ini milik mbahmu, milik opungmu, kata-kata milik nenek moyangmu, enggak kan? Kalau ini milik nenek moyangmu media sosial itu ya nggak apa-apa. Yang cerdas sedikit lah ya kan? Kok botol semua sih kalian itu? Dibuat lagi tuh petisi cancel Sarwenda di ini media sosial. Tante, kok jadi elu yang sewot? Kok jadi elu yang marah-marah? Suka-sukalah pendukung Ruben mau buat petisi ke buat apa ke boykot terserah. Kenapa lo jadi yang sensitif? Kenapa lo jadi yang panas? Kalian kan ada petisi tandingan. Ya udah, ramaikan petisi tandingan itu, ya kan? Kenapa harus marah-marah ke pendukungnya Ruben? Mentang-mentang yang dukung Ruben ini banyak, kalian jadi marah-marah nggak jelas. Petisi ajakan cancel Sarwenda di media sosial tembus 100.000 tanda tangan dari brand ambasador, endorse, sampai ke TV. Karena dinilai berperilaku kasar, tidak memberikan contoh yang baik, dan mempertontonkan hal yang tidak senonoh. Nah, menurut kalian, apa petisi ajakan cancel Sarwenda ini akan bekerja secara efektif? Dan apa kalian setuju dengan adanya gerakan ini? Kalau gua, iya setuju. Supaya orang-orang yang seperti Sarwenda, Gio, itu tidak bermunculan lagi di sosial media yang memberikan contoh yang tidak baik dan mempertontonkan hal yang tidak senonoh. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus lebih selektif dalam memilih seorang public figure untuk kita ikuti. Jangan memilih hanya karena suka, terus jadinya fanatik. Kalau udah fanatik, justru disitulah letak permasalahannya. Apapun yang akan dilakukan oleh public figure yang kalian suka, kalian akan terus mendukungnya tanpa bisa membedakan baik dan buruknya. Jadi, bijaklah dalam memilih seorang public figure untuk kalian ikuti. Jangan hanya karena fanatik. Oke guys, ini adalah alasan kenapa akhirnya netizen membuatkan tanda tangan petisi untuk meng-cancel Sarwenda dari sosial media. Perhatikan tayangan berikut ini. Opa, bunda skillset. Iya mah. Fix class. Geli. Geli. Ya kan saya pegang kamu aja bunda. Kali. Tuh, perhatiin tangannya. Lihat tangannya tuh. Gila saya. Saya mah. Kalau perempuan gelian. Geli-geliin di sini ngapain?
banyak hal-hal yang membuat netizen atau masyarakat beranggapan perlu adanya sanksi sosial. Ya, jadi artinya itu kan pemboikotan itu kan merupakan sanksi sosial, sanksi dari masyarakat karena ada hal-hal yang dianggap tidak pantas, ada hal-hal yang dianggap tidak teman-teman yang masih punya rasa empati kepada seorang wanita yang sekarang sedang di dalam fase pembulian massal. Saya hanya ingin mengumpulkan satu komentar bijak buat teman-teman yang punya rasa kasih. Satu kalimat saja untuk menyemangati Sarwendah. Nggak perlu banyak-banyak komentar ini itu. Satu kalimat saja. Sarwendah kembali live. Love. Sarwendah kembali live. Love. Itu saja teman-teman. Untuk membuktikan bahwa masih ada segelintir orang yang masih peduli. Seberapa banyak kesalahan yang sudah dia buat, kita adalah manusia yang tak luput dari salah. Ayo Sarwendah, semangat kembali live, semangat bangkit ya. Hidup belum berakhir. Jangan pedulikan dengan ribuan yang sudah buat petisi, tapi masih ada segelintir yang punya rasa kasih. Peluk hangat. Ya, buat apa dia live? Kan dia live itu untuk jualan, dengan harapan banyak orang yang akan membeli atau membelanjakan produk-produknya. Tapi dengan adanya peristiwa seperti ini, paling ya memang ada yang belanja, cuma tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nonton podcast Ruben Onsu, banyak yang terungkap di dalam podcast itu, tapi Ruben Onsu tidak mau pusing soal hal lain. Dia hanya ingin fokus ke urusan anaknya. Di dalam gugatannya kan, Ruben Onsu ini bukan untuk menguasai anak, tapi dia ingin agar hak-haknya sebagai ayah jangan dihilangkan, jangan seperti digantikan oleh orang lain. Kan ada beberapa event anak-anak Ruben Onsu ini malah Sergio yang seperti diutamakan, dia hadir dan dia yang duduk di kursi orang tua, kan itu lucu. Ini belum menjadi ayahnya, bahkan bukan ayahnya, tapi kok dia yang seperti diutamakan. Itu yang mau digarisbawahi oleh Ruben Onsu. Kalau urusan asmara Sarwenda dengan Sergio, Ruben Onsu tidak mau urus. Yang penting jangan kau sentuh anak-anak ini. Itu kalau menurut Ruben Onsu. Dia tidak mau kalau anak-anaknya ini seperti diasingkan dengan dia. Kan ternyata sudah ada keputusan pengadilan pada saat perceraian mereka. Itu sudah diputuskan 4 hari bersama Sarwenda, 3 hari bersama Ruben Onsu. Tapi ternyata itu tidak terlalu terlaksana setelah perceraian. Itu yang mau ditekankan sama Ruben Onsu. Dia hanya ingin dilibatkan di setiap event anak-anaknya. Astaga, ini bukan main ya, kok tega-teganya sih. Aduh, ini hukum apaan sih di Indonesia ini? Bisa aja ya kalian itu membuat postingan ataupun memframe bahwa apa yang diperbuat si Sarwenda selama ini gak ada apa-apanya. Lucu banget. Seorang ayah yang selama ini meninggalkan anak, ya, tidak menafkahi anak-anaknya selama berapa bulan, kemudian dia itu dengan seenaknya kawin sana sini, ya, kemudian bisa mempunyai hak asuh anak pasti karena uang. Ya, Hotman Paris, kau memang bukan manusia. Ya, hidupmu bergelimpangan harta karena dosa. Waduh. Kau nggak punya hati karena uang untuk memperebutkan anak yang seharusnya kau itu punya pikiran. Apa yang diperbuat Sarwenda sama Gio selama ini untuk menafkahi anaknya di rumah ini, bukan untuk mempertontonkan hal yang busuk, hal yang zina seperti yang kau lakukan selama ini. Nek, hati-hati ya mulut nenek. Emang Hotman Paris udah jadi pengacara untuk gugat hak asuh Ruben dan juga Sarwenda? Itu bukan Hotman. Oke, segmen ke berapa tadi tuh? Ketiga kalau nggak salah ya. Oke lah, pokoknya begitu ya. Udah kita tonton bareng-bareng. Pembahasan semakin ramai ya terkait petisi untuk membatalkan atau memboikot aktivitas Sarwenda di media sosial. Sebagai netizen ya mendukung gerakan tersebut dengan alasan figur publik harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Saya sependapat untuk hal ini, sangat-sangat sependapat ya. Jadi orang yang jadi public figure yang setiap hari itu muncul di media sosial itu harus bisa memberikan contoh yang baik gitu loh kepada masyarakat. Karena apa? Itu bisa mempengaruhi generasi yang akan datang, gitu. Tetapi di sisi lain teman-teman ya, ada aja pihak yang justru menganggap aksi boikot itu sebagai bentuk perundungan massal.
dan mengajak netizen memberikan dukungan moral kepada Sarwenda agar bangkit kembali. Gini loh, kalau secara pribadi Sarwenda harus bangkit kembali itu iya bagus, tapi jangan sampai kita itu melupakan kesalahan atau perilaku-perilaku yang dipertontonkan oleh yang bersangkutan ini yang kita anggap itu kurang baik, kurang bijak, kurang arif, kurang bijaksana gitu loh ya. Jadi bedain persoalan pribadi dengan sikap yang keliru ya. Kemudian pembahasan bergeser pada proses hukum ya antara Ruben dan Sarwenda. Khususnya mengenai hak asuh anak ya, disebutkan tadi bahwa Ruben itu lebih menitik beratkan pada haknya sebagai ayah untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Iyalah, ini nggak bisa ditawar-tawar nih ya. Bukan semata-mata ingin mengambil hak asuh penuh ya. Ya iyalah, baik ibu ya atau mama atau bapak itu memiliki hak yang sama terhadap anak ketika mereka berdua ini ya orang tuanya itu mengalami perceraian gitu loh. Kemudian tadi kita juga melihat teman-teman ya perdebatan publik yang terus berkembang dari persoalan rumah tangga hingga menjadi perdebatan sosial yang lebih luas. Kalau netizen saling saling debat sih ya biarin aja, emang kerjaannya netizen ya di sela-sela masak ya kan. Ya harus kita maklumi lah, netizen plus 62 ini sebetulnya itu bacot-bacot di media sosial itu untuk mengisi kekosongan di sela-sela memasak, di sela-sela cuci baju gitu loh. Jadi biarin aja lah, anggap itu hanya sebuah hiburan ya. Lanjut. Paris ya. Itu Abang Minola. Ini nenek kenapa sih? Pada perempuan-perempuanmu, istrimu cuma tutup mata. Karena apa? Karena duit. Makanya kau begitu. Kau kira selama ini Sarwenda sama Cio itu cuma melakukan seks gitu atau hubungan terlarang di rumah itu hanya untuk itu? Gila kali. Sementara si Ruben, kau kira bisa menafkahi, mungkin bisa untuk mengurus anak? Apa kau kira bisa seperti itu? Seorang ayah dengan satu orang anak aja, kau lihat apa kata orang? Anak-anak Ruben itu sampai sekarang itu anak yang baik, pinter-pinter di sekolahnya, ya kesehatannya baik. Astaga, bener-bener deh, sedih banget kayak gini. Itu anak, kenapa? Kalaupun misalnya itu anak umur 12 tahun kelak, ya pasti dia akan menentukan sikap siapa yang dipilihnya. Karena umur 12 tahun, anak umur 12 tahun dia bisa tahu siapa yang harus bersama dengan dia. Tapi nggak usah itu, kita lihat aja nanti. Apa iya Ruben yang seorang yang sibuk, yang selama ini tukang kawin 2 tahun aja udah 2 perempuan sama dia? Apa kok kira bisa menyenang? Kok bilang Ruben tukang kawin sih, Nek? Astaga, tadi Hotman Paris nenek fitnah, sekarang Ruben katanya udah 2 kali kawin. Astaga. Kan membahagiakan anak-anak itu. Kemarin aja 2 perempuan ditolak kau. Karena apa? Karena nggak sanggup dengan kelakuanmu. Apalagi punya anak nantinya. Ini hukum-hukum apa sekarang ini? Kok aneh banget ya. Mentang-mentang duit si Ruben banyak. Duit, mata duitan semuanya. Waduh. Ngeri banget loh. Kasihan, saya bukan apa-apa, bisa saya bilang sebenarnya, biarin. Tapi kasihan anak-anak itu. Anak-anak itu pantas mendapatkan kasih sayang seorang ibu yang penuh. Ini kok malah, aduh, kalian bayangin ya, kalau memang kalian akal sehat. Kita bukan masalah menang atau kalah, enggak deh. Ya, anak 2 tambah 1 tuntutah manusia apa yang selalu ngejelekin. Mungkin kebanggaan kau ada Ruben bahwa kau menang. Tapi ingat tanggung jawab anak-anak itu bagaimana? Nek, belum juga sidang gugatan hak asuh anak, nenek udah ketakutan seperti ini. Apalagi nanti kalau udah sidang. Ini memang toksik. Kalian yang toksik, bukan Sarwenda. Anak yang disusuinya bertahun-tahun dan selama ini dirawat sendiri sama dia. Apakah kau itu bisa merasakannya, Ruben? Terus harta yang kau bilang meninggalkan. Terus harta gonogininya si Sarwenda bagaimana? Anjir, nenek. Gila banget si Minola. Ya semua memang betul, semua uang Ruben. Memang iya alasan uang kalian Ruben. karena dimanfaatkan, nggak mikir. Apa yang harus dipikir? Nggak mikir di rumah itu bukan mereka berbuat yang enggak.
Tapi mereka berjualan, Nenek nggak lihat? menghasilkan uang. Apa Ruben selama ini ngerti soal itu? Nenek nggak lihat ya kalau nge-live mereka suka sentuh-sentuh nggak jelas ya. Raba kiri, raba kanan itu dilakukan depan anak-anak, di depan publik. Nenek nggak lihat itu. Apakah pantas tuh, Nek? Gila banget ya. Duh, maunya sih Sarwenda ini mengajukan terus banding atau bagaimana. Gak banget loh kayak gini loh. Aduh. Cuma satu-satunya yang Nenek. bisa memisahkan kalau kayak gini. Biar aja kematian nantinya yang membuat si Ruben ini sadar. Atau penderitaan sakit. Keterlaluan. Waduh. Bener-bener jolim kok sama anak-anakmu, sama mantan istri. Si nenek Orang astaga. lain yang miskin aja nggak begini-begini banget, Ruben. Aduh, nenek siapa Astaga, sih Tuhan ini? Yesus, bingung saya. Oh, Sedih banget lihat Tuhan manusia Yesus. beginian. Buat kalian mungkin kalian masuk. Jangan bawa-bawa nama Tuhan Yesus ya, Nek. Nenek mulutnya nggak bagus, ngejelekin orang, ngefitnah Hotman Paris, ngefitnah Ruben kawin 2 kali. Setelah itu bawa nama Tuhan Yesus. Aduh, nenek. Gue nggak mikir, ya. Kalian senang dengan ini, tapi kalian mikirlah. Seandainya kalian ibu-ibu gimana? Anak kalian dipisahkan. Bukan nggak boleh, tapi perhatian anak, perhatian bapaknya yang kayak gitu. Yang orang si ibu selama ini bagaimana? Apa dia nantinya yang harus jemput tiap sekolah apa segala? Atau pembantu yang disuruh? Anjir, gila ya Sarwenda, kasihan banget. Nggak tahu lagi lah. Ya saya cuma nyarankan si Sarwenda ini ya. Dan si Hotman Paris manusia kan. Oh lihat aja kalau nggak kau yang busuk nanti ya. Astaga. Karena kau mengakibatkan anak terpisah dengan bapaknya, dengan ibunya. Astaga. Cuma itu yang bisa menyadarkan kau. Selama ini kau bilang kau kasus ya, selalu menangani kasus. Orang yang membela kau itu membela orang-orang yang istilahnya yang memang teraniaya. Tapi faktanya kau gila. Ini nenek dapat berita dari mana sih? Orang Hotman Paris belum juga atau nggak pernah untuk menjadi lawyer dari Ruben Onsu. Kalau dia tujukan kepada Bang Minola, oke. Tapi kok Bang Hotman Paris sih? Emang Bang Hotman Paris membela Ruben. Lalu kemudian, Nek, ini belum gugat hak asuh anak. Sidangnya itu nanti, Nek, tanggal 15. Aduh, nenek ini dapat berita dari mana? Jadi ngalor ngidul entah kemana. Aduh. Tega bener lo, cangcong. Lu tahu kagak yang lu sebutin kan tuh bapaknya anak-anak lu ya. Biar bagaimanapun, sampai sekarang aja mesti dinafkahin. Terus lu bilang ngerasa tertipu. Kagak ada yang ditipu. Kenapa nggak dari dulu? Kalau lu ngerasa dia cangcong kayak yang lu bilang, lu speak up. Kenapa? Followersnya belum gede, belum terkenal sekarang. Ya berarti lu sadar dong, terkenal gara-gara siapa? Ya jadi jangan kacang lupa kulitnya. Lagian juga ya, dia masih tanggung jawab sama anak-anak, ya sama diri lu sendiri aja dia masih mikirin. Ya, lu dikasih tempat tinggal, dikasih nafkah setiap bulan yang jumlahnya fantastis. Kagak usah, lu kayak orang ini tau gak lo? Kalau kata orang Sunda tuh dipoyok, dilebok, dikatain juga, tapi duitnya juga diembak. Ya, jangan kayak gitu, jadi orang lu parah beneran lu. Ya, jadi lagian juga lu jangan judge from the cover. Even misalnya bener cangcong, ya, dia masih tanggung jawab. Banyak di orang sono laki-laki yang normal kagak pada mau tanggung jawab sama anaknya, paham lu? Boro-boro tanggung jawab, nanyain kabar aja kagak. Ini yang ada orang baik-baik malah coba dijauhin, jadi kayak gitu jadi orang. Terus lu ngerasa mentang-mentang dia lembaga mulai, terus lu bilang cangcong gitu. Lu tahu sekarang banyak yang maco, yang keker, yang ganteng, ujung-ujungnya apa? Nah udah, netizen dipersilahkan. Ya teman-teman, sudah selesai videonya ya. Panjang kali lebar bang, iya luas gitu. Jadi tadi kita menyaksikan bareng-bareng ya berbagai pernyataan yang dinilai menyerang Ruben Onsu ya. Kemudian netizen membantah tuduhan bahwa Ruben tidak bertanggung jawab sebagai ayah ya, dengan menegaskan bahwa nafkah dan kebutuhan anak-anak masih tetap dipenuhi. Iyalah, netizen memang beda pendapat, nggak masalah. Justru inilah yang bagus, yang baik, karena kita bisa jadikan konten ya. Tapi ya itu tadi, jangan sampai memfitnah dan menghakimi ya, menuduh, itu nggak boleh.
Tadi juga kita menyaksikan ya netizen mengkritik sejumlah pernyataan yang dianggap fitnah, termasuk penyebutan nama Hotman Paris yang dinilai tidak sesuai fakta. Nah, kalau nggak sesuai fakta gini memang harus dikedepankan teman-teman ya, karena bisa jadi itu ya bisa berisiko hukum gitu ya. Jangan bawa nama orang yang tidak sesuai fakta maksudnya. Selain itu tadi juga dibahas tentang kekhawatiran mengenai dampak konflik orang tua terhadap anak-anak ya, serta pentingnya menjaga hubungan ayah dan anak di tengah proses hukum yang masih berjalan ya. Dan menurut saya ya bukan hubungan ayah dan anak saja, tapi hubungan ibu dan anak juga ya. Dan pada bagian akhir tadi netizen mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara lebih objektif dan tidak hanya mengikuti narasi yang beredar di media sosial tanpa mempertimbangkan seluruh fakta yang ada. Saya sepakat 100.000 triliun %. Oke, demikian dulu teman-teman ya komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.